kita lanjutkan project sistem kita ya, sistem informasi perusahaan ya, atau ERP system dengan menggunakan PHP RAD, database MySQL ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat sebuah tabel ya, lengkap beserta menunya sudah saya masukkan serta isinya sudah saya isi, contohnya seperti ini yang pertemuan sebelumnya ya. Dan untuk pertemuan sekarang ya, kita akan masuk mencoba ke pembuatan tabel product offer detail ya, artinya nama-nama produk yang ditawarkan ke customer atau ke pelanggan ya. Oke, di sini saya sudah siapkan satu buah tabel ya, atau satu rancangan tabel yang di sini namanya produk ya, offer detail ya, ini seperti ini ya. Nah, di sini ada product offer detail ya, ID ya, ini fungsinya sebagai primary key-nya ya. Lalu ada offer ID ya, ada offer code ya untuk relasi ke tabel produk offer ya, atau penawaran. Produk ID ini adalah relasi ke barang, ke produk, ke tabel produk ya. Terus penawaran, tanggal penawaran ya, harga penawaran, kuantiti penawaran, sama statusnya. Nah, kalau status di sini nih status barangnya ya, apakah sudah di approve, oke barangnya, atau di pending ya, atau di reject barang jelek gitu ya. Jadi ini status barangnya ya di sini. Lalu ada tabel created at ya, dan update at. Ini created biasa untuk mendeteksi kapan data itu dimasukkan pada tabel product offer detail ini, dan juga update ini adalah mendeteksi kapan tabel ini di update atau dirubah gitu ya, kira-kira seperti itu. Oke, ini kita buatkan ke dalam PHP RAD ya. Buka dulu PHP RAD-nya ya, seperti biasa saya sudah buka di PHP RAD-nya ya. Ini kita simpan, kita page, lalu kita seperti biasa manage database table ya. Kita buat satu tabel ya, kita lihat di sini nama tabelnya adalah product offer detail ya, offer detail ya, artinya tabel penawaran barang detail ya. Nah, di sini saya buatkan produk ya, offer ya, detail ya, detail ID ya. Oke, kita samakan dengan di sini ya, offer detail ID ya. Lalu berikutnya ini jangan lupa primary key dan auto increment ya. Lalu berikutnya adalah offer ID ya, lalu offer kode ya, kode barang, kode penawarannya ya. Kita lihat lagi produk ID ya, ini relasi ke tabel barang ya, produk ID ya. Produk ID itu integer ya, ini relasi, ini juga code, ini kalau tidak salah 20 ya, kemarin itu kita buat. ID ini relasi ID ya, integer. Lalu berikutnya adalah offer date ya, tanggal ya, tanggal penawaran ya, offer date ya, ini tipe datanya tanggal. Lalu offer price kalau tidak salah ya, kita lihat offer price ya, oh ya, offer price desimal ya, ini kita isi desimal di sini, tipe 0 ya, default value nya 0. Kalau data ini harganya lupa misalkan lewat dulu dah, secara otomatis akan mengisi nilainya 0 ya.
Lalu over quantity ya, over quantity ini integer karena biasanya nama barangnya satuan ya, 1 biji, 2, nggak ada 1,5, nggak begitu ya. Kalau nanti produknya 1,5, 1,8 misalkan gitu ya, gram, kilo gitu, itu nanti dirubah ini jadi desimal ya. Oke, berikutnya adalah status ya, status barang ya. Nah, status barang ini saya isi 25 saja ya. Kita lihat lagi ya, status barang 25 ya. Sama untuk mendeteksi ya, created add ya, ini untuk melihat kapan data ini diinput ya, dan kapan diupdate ya, itu sama timestamp ini ya. Oke, ini aja tabelnya ya. Kalau sudah kita langsung save ya, kita refresh, kita simpan, kita view ya. Nah, kita lihat hasilnya ya, refresh home ya. Lihat di sini ada product offer nih ya, product offer detail ya gitu. Nah, ini di transaksi ini ada product offer nih di sini nih ya. Coba ya nanti kita masukkan di sini itu sebuah menu tab kali ya, kita buatkan. Coba kita buka dulu untuk mendetek yang ini ya. Kita rubah dulu ya. Oke, ini setelah tabel ini ada ya, kita lihat dulu lah. Nah, ini ya sudah ada nih ya. Kita perbaiki dulu nih sebelum menunya kita rapihkan ya. Ini adalah auto number ya, saya pikir tidak perlu dimasukkan gitu ya. Terus ini over ID ya, ini over code, ini product name. Nah, ini nama barang ya. Ini kapan tanggal penawaran ya, harga ya, quantity ya, sama status. Dan ini created add sama update add-nya tidak perlu ya. Jadi satu ini product offer detail ID nggak usah, 2 created add nggak usah, update nggak usah. Kita buka dulu ya, page tabel product offer detail ya. Nah, ini yang tidak perlu ditampilkan ini ya, product offer detail ID ya, tidak perlu, update juga tidak perlu ya, created juga tidak perlu ya. Nah, ini oke. Nah, ini diganti nih ya di sini product name dan direlasikan ya. Jadi ini nanti direlasikan ke tabel barang atau produk ya. Di sini produk ya, berdasarkan produk ID ini ya. Ini sama-sama relasi dari tabel product offer detail ya ke produk ya, berdasarkan produk ID ya relasinya. Lalu apa yang ditampilkan di dalam sistem itu ya, kita ambil nama barangnya saja biar gampang terlihat ya. Oke, kita simpan, kita view, kita lihat hasilnya ya, di refresh di sini ya. Nah, ini kita lihat ya. Jadi kalau kita klik produk offer detail, Anda bisa lihat di sini offer ID, offer code, product name, offer date, offer price, open quantity ya, dan status. Nah, kalau ini saya isi satu-satu ya lumayan cukup panjang ya. Nanti juga buat contoh ngedit. Nah, ini sudah berubah ya. Jadi berdasarkan nama barang nih ya, tapi yang dimasukkan ID ya. Terus juga tanggal, ini biasanya keluar tanggalnya, cuman ini browsernya ya, Anda bisa nanti ganti browser yang lain, misalkan Chrome ya. Nah, ini kita coba masukkan data ya. Saya sudah siapkan datanya, tidak terlalu banyak, hanya 20 sebagai contoh saja. Tapi kalau saya masukkan lewat program satu-satu ya lumayan ya, waktunya lumayan panjang kalau kita nginput di sini satu-satu ya, sebanyak 20 record. Jadi saya langsung menggunakan PHP MyAdmin saja ya. Di sini saya masukkan di sini di SQL-nya ya, langsung kita paste ya, lalu kita go gitu ya. Nah, ini sudah masuk datanya gitu ya. Nah, seperti ini ya. Nah,
Coba kita cek lagi di sini ya, di refresh. Nah, Anda bisa lihat di product offer detail. Nah, ini sudah ada ya, ini nama barangnya, ini kodenya ya, lalu ini offer date ya, harganya, tanggalnya, kuantitinya, sama statusnya. Berikut juga ini ada perintah-perintah seperti view, edit, delete ya di sini. Nah, menurut saya ini si offer ID ini tidak perlu, karena kita korelasi dari tabel produk ini kita menggunakan offer code ya, offer code. Di sini juga offer code ada nih. Jadi yang ini kita buang saja nih offer ID ini ya, supaya tidak double primary key ya, atau untuk merelasikan ke tabel produk ya, produk offer ya, supaya tidak double. Jadi kita buang salah satu. Di sini kita buka lagi PHP-nya nih ya, di manager ya. Nah, ini di sini ada ID offer ID nih. Kita buang saja di sini, klik ya. Kita pilih drop till. Ini satu till aja yang kita hapus ya. Nah, begitu kita simpan ya. Oke, kita simpan, refresh atau di view. Kita lihat hasilnya ya. Home, produk. Nah, ini sudah tidak ada ya. Nah, jadi nanti ini si tabel product offer detail ini ya, penawaran barang detail ini nanti akan korelasi ke sini gitu ya. Nih di sini misalkan 0020, atau misalnya saya ambil contoh ya. Di sini 001. Coba di detailnya ada berapa 001 ini? Oh, ada 2 barang, ada 3 ya. Berarti nanti dia akan bersatu nih di situ menjadi 3 gitu ya. Atau mungkin nanti bisa kita relasikan ya. Kita relasikan ya. Nah, ini kita sudah rubah dulu. Kita cek dulu ya satu-satu add-nya. Ya, add di sini sudah. Nah, ini masih namanya kita ganti product name ya, jangan product ID. Kodenya di input, namanya dipilih ya, tanggalnya nanti diisi, harganya berapa ya, kuantitinya berapa, sama statusnya. Nah, ini status juga pilihan ya, kita masukkan lagi ya. Kita lihat ini yang detail ya. Oke, kita perbaiki dulu di add ya, ini ya, di add ya, kita ubah di add. Oke, di sini yang menu add-nya ya. Di sini ada produk produk ID ya. Ini produk name ya, ini kita ganti. Lalu ini ya status. Nah, statusnya ini kita lihat apa isinya ya. Statusnya itu adalah pending, approve atau reject ya. Pending, approve atau reject di situ. Harus sama ini ya, supaya nanti pilihannya sesuai ya. Nah, di sini di statusnya kita pilih select ya. Dipilih di sini, karena tidak ada tabelnya, maka kita pilih yang enter value ya. Jadi tadi tulisannya pending ya, reject ya, rejected ya kalau nggak salah. Apalagi kita lihat pending, rejected, approved ya, kita lihat approved ya. Nah, seperti ini ya. Kita oke, simpan, view. Coba kita cek programnya ya, di refresh ya, product offer ya. Ini kita masukkan dulu lah ke sini ya, biar nggak terlalu tampilannya kurang indah gitu ya. Kita masukkan dulu ini ke transaksi sini ya. Nah, begitu kita kasih, nggak usah, ini nggak usah dikasih, atau kasihlah sembarang dulu ya. Nah, misalkan inilah ya. Oke, simpan, view ya. Kita lihat hasilnya, refresh ya. Kita lihat di sini home, transaksi offer, produk offer ya ini. Lalu ada lagi namanya product offer detail. Nah, ini ya. Nah, ini sudah ada nih hasilnya. Jadi kalau kita add ya,
Nah, ini diisi kodenya, ini pilihan ya, ini tanggalnya, ini harganya, ini kuantitinya, dan ini adalah statusnya gitu ya. Kalau sudah nanti submit, oke, maka datanya akan terisi sama seperti ini. Lalu kita lihat dari sisi view-nya. Oke, view-nya cukup. Nah, ini bukan produk ID ya, produk name. Di view-nya kita rubah juga. View ya. Di sini produk name bukan produk ID ya, kita ganti. Pada menu display label ya. Kita simpan, kita view. Lalu kita lihat lagi, ini sudah oke nih ya, produk name. Kita lihat lagi di menu edit ya, edit product name sudah ya, sama, oke. Ini bisa diubah ya, gitu ya. Lalu kita lihat lagi di menu untuk delete ya, delete nggak perlu dilihat, ini secara otomatis bisa menghapus ya gitu. Nah, seperti ini ya, kira-kira seperti ini. Oke, untuk setupnya ini sepertinya sudah ya. Tinggal nanti menggabungkan dua menu ini ya, supaya nanti ini tidak di sini nih. Kita gabungkan dua menu ini, satu transaksi ya, dua tabel ini. Berikutnya dengan kita buatkan reportnya nanti ya. Saya bikin report untuk ini kan hanya satuan nih kalau saya lihat. Jadi cari saja misalkan di sini P100 misalkan gitu ya, dicari ya, salah ya, P0001 ya. Nah, maka yang keluar yang P1 aja, jadi belum bisa mewakili sebagai report. Atau kalau melihat per barang ya, berarti kan misalkan dalam satu kode ini ya, atau dalam satu pil ini nih, kita lihat view. Nah, ini baru seperti ini reportnya ya. Nanti kita buatkan report ya, khusus di menu report sendiri nih, seperti itu. Oke, ini untuk tabel ini. Nah, untuk supaya tabel ini bisa menyatu, coba saya cek dulu ya sebentar. Di sini ya, list kode di sini ya, ada kode. Nah, di kode ini mungkin bisa kita buatkan ya. Nanti mungkin lah, di pertemuan berikutnya saja nanti akan saya buatkan bagaimana caranya ini menjadi satu ya, gitu, kira-kira seperti itu. Oke, sampai sini dulu ya, dua tabel, yaitu tabel penawaran dan tabel penawaran detail ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.